pada saat aku menikah aku tuh punya keinginan, semua pasti punya keinginan nikah sekali sampai selama-lamanya gitu. Tapi ternyata setelah semua yang kita dia pindah ke Singapura, dia sudah mengetahui belum bahwa ibunya itu adalah seorang artis. oh iya, ini juga lucu. Pada saat dia di Indonesia, of course lah, mungkin dia belum terlalu tahu ya. Dia taunya kan kalau ke TV ya udah syuting, tapi dia nggak tahu lah ya, nggak terlalu paham bahwa oh, ini adalah ini Airtong apa sekali, dia nggak tahu. Tapi justru pada saat dia di Singapura dia mulai paham, karena kan dia udah mulai ngerti lihat YouTube, mulai ngerti ngelihat ini apa segala macam gitu. Dan ya itu akhirnya aku ingat banget dia cerita, supaya dia ngomong ke teman-temannya, kamu tahu, karena kemarin tuh ada acara volunteer di sekolahnya dan kita nyanyi berdua. Itu pertama kali deh kita nyanyi volunteer di sekolahnya Aisyah, aku nyanyi berdua sama dia gitu. Dan mungkin akhirnya sebelum itu dia kenapa aku bisa jadi volunteer, karena dia ngomong ke pihak sekolahnya, my mom is a singer katanya. Dia itu selebriti di Indonesia. Dia itu ngetop, terus dia bilang lagi, aku juga ngetop di Indonesia. Kenapa anaknya dia bilang gitu. Jadi itu lucu banget, sampai dia tuh nunjukin lagu-lagu aku ke teman-temannya dia. Sekarang kan mereka di sekolah dikasih ada waktu mereka dikasih laptop gitu kan. Di situ mereka boleh kalau misalnya mereka mau nunjukin apa gitu atas persetujuan gurunya gitu. Jadi dikasih tahu lah ini ibunya gitu. Pas aku lagi lagu-lagu aku yang nasi goreng apa itu dia tunjukin ke gurunya. Terus habis itu akhirnya ya itulah, terus dia ngomong sama gurunya, biar ibu saya volunteer nyanyi. Akhirnya kita nyanyi kemarin di acara sekolahnya Aisyah, aku nyanyi berdua sama dia gitu. Pengalaman-pengalaman seperti itu yang mungkin tidak menjadi suatu ekspektasi yang ini ya, yang mengagetkan gitu mungkin gitu untuk Kak Dena, bahwa oh iya ya Aisyah ternyata sudah mengerti sampai sejauh ini. Iya. Banyak hal-hal lah ya, hal-hal yang aku juga kaget gitu, kayak misalnya dia sudah mulai mengetahui. Kan selama ini aku nggak jujur sama dia gitu soal apa sakitnya dia waktu saat itu gitu. Aku banyak bohong, banyak tutupin hal-hal lah dari dia gitu. Dan semakin dia dewasa ternyata dia akhirnya jadi tahu sendiri gitu. Aku juga baru tahu dia bikin buku-bukuan gitu yang aku selalu bawa setiap kali aku ke Indonesia gitu. Dia bikin buku sendiri dari kertas, dia lipat, dia ikat tengahnya, habis itu dia bikin buku, di cerita tentang diri dia sendiri. Siapa dia, bahwa namanya dulu Shakira dan namanya belum dirubah menjadi Aisyah, dan dia pindah ke Singapura tahun berapa, karena apa, bahwa di tubuhnya dia itu ada yang namanya cancer cell sehingga dia harus treatment, dan treatment itu seperti apa dia rasakan gitu. Dia bikin buku itu gitu. Jadi hal-hal yang memang ya tidak terelakkan. Semakin dia dewasa, of course dia akan punya pemikiran dan pengertian yang lebih luas. Ada sih nggak sih kata-kata yang membuat lu nggak bisa jawab pertanyaan dari Aisyah sendiri? Ada pernah? Kalau dulu sih pernah ya, karena ya pada saat itu aku masih banyak menutupi hal-hal gitu, kayak misalnya pertanyaan seperti dulu tuh Aisyah nggak tahu bahwa aku sama papanya sudah bercerai gitu. Jadi aku masih menutupi itu gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang kamu ini sama papa itu husband and wife kan gitu. Dan aku yang aduh gimana ya cara menjelaskannya gitu. Tapi akhirnya aku ketemu dengan ngobrol sama teman aku yang juga dia adalah seorang psikolog gitu, dan akhirnya dialah yang banyak memberikan pengertian kepada aku bahwa sudah saatnya hal-hal tertentu tuh aku ceritakan tapi dengan cara yang bisa dimengerti oleh aku. Seperti waktu dia nanya juga mengenai papahnya gitu ya, kenapa papahnya ada di mana, kenapa kok nggak bisa datang ke Singapura apa segala macam. Itu juga butuh waktu untuk aku menjelaskan. Gitu. Terkait kesendirian sendiri, katanya kakak tuh ada trauma menikah. Apa sih yang membuat kakak trauma itu? Karena kegagalan rumah tangga kali ya, karena pernah gagal di rumah tangga. Jadi pada saat aku menikah, aku tuh punya keinginan, semua pasti punya keinginan nikah sekali sampai selama-lamanya gitu. Tapi ternyata setelah semua yang kita sudah sama-sama usahakan itu tidak bisa. Jadi kegagalan di dalam rumah tangga itu kan pasti nggak enak ya, pasti prosesnya panjang dan proses yang tidak nyaman gitu. Jadi kayak ada trauma dalam arti kata, ini nanti akan begini lagi nggak kalau misalnya aku sampai ketemu lagi gitu sama orang yang mungkin yang mau akhirnya ke jenjang rumah tangga, pernikahan gitu. Adalah ketakutan itu. Tapi sekarang udah lebih ke berserah ya kepada Allah ya, karena ya apapun itu kan semuanya kita nggak tahu, cuma bisa mengupayakan yang terbaik, berdoa minta yang terbaik. Kak Dena terakhir dari aku, ini katakan jejak digital kan nggak akan pernah hilang.
jika ada kata yang mau disampaikan buat Aisyah, betapa bangganya menjadi seorang ibu yang anaknya berjuang sebegitu kuatnya. Ya, pokoknya aku tuh selalu bilang sama Aisyah bahwa aku bersyukur sekali gitu ya, Allah itu menitipkan aku Aisyah sebagai anakku gitu ya, karena aku merasa dia itu Masya Allah memberikan banyak aku pelajaran, memberikan banyak aku kekuatan, mengajarkan arti kesabaran, mengajarkan arti bersyukur gitu. Dan itu aku bisa temukan dari hal-hal yang simpel sekali yang dia lakukan gitu. So aku tidak berhenti bersyukur lah bahwa aku menjadi ibunya Aisyah. Oke, ya. siap. Thank you. Makasih ya.